Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifati dengan NIM 2511101056. Saya mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari kelompok saya pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Atika Mulyahandari MPD yang bertemakan Sejarah Pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Langsung saja saya akan menjelaskan sejarah singkat berdirinya Bani Umayyah. Yang pertama, periode kekuasaannya. Dinasti Umayyah berdiri sejak tahun 661 Masehi setelah peristiwa Tahkim sampai 750 Masehi. Ibu kotanya dipindah dari Madinah ke Damaskus. Pada pemerintahan ini berlangsung hampir 100 tahun dan wilayah kekuasaannya terbentang sangat luas. Selanjutnya, salah satu perubahan besar yang terjadi pada masa Bani Umayyah adalah perubahan sistem pemerintahan. Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai pendiri dinasti Umayyah mengubah sistem pemerintahan dari kepemimpinan negara menjadi monarki turun-temurun dan juga menjadikan dinasti Umayyah sebagai dinasti pertama dalam sejarah Islam. Adapun karakteristik masanya adalah perluasan wilayah yang sangat cepat dan konsolidasi kekuasaan politik, yang kemudian terciptanya fondasi bagi perkembangan peradaban Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan situasi politik, sosial, dan keagamaan. Pertama, dari sisi perubahan sistem politik. Pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem pemerintahan dijalankan secara demokratis melalui syura atau musyawarah. Namun pada masa Bani Umayyah, sistem tersebut berubah menjadi monarki otoriter, yang dimana kekuasaan dipusatkan pada satu dinasti. Dan juga perubahan ini menghasilkan sistem politik baru yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian selanjutnya dari sisi kondisi sosial dan keagamaan. Pada masa ini terjadi banyak pemberontakan dan gejolak internal yang harus diredam, termasuk konflik dengan kelompok Khawarij, Syiah, dan berbagai aliran dan golongan keagamaan lainnya. Situasi ini sangat mempengaruhi stabilitas masyarakat dan membuat pemerintah fokus pada pengembangan pendidikan. Kemudian selanjutnya, dampak terhadap pendidikan. Kondisi politik dan sosial yang tidak stabil menyebabkan pendidikan formal kurang berkembang secara optimal. Namun demikian, proses penyebaran ilmu pengetahuan tidak berhenti. Pendidikan tetap berjalan melalui jalur non-formal. Selanjutnya, gambaran umum pendidikan Islam, khususnya karakteristik pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Karakteristik yang pertama adalah desentralisasi pendidikan. Pada masa awal Islam, pusat pendidikan lebih banyak berpusat di Madinah. Kemudian pada masa Bani Umayyah, pusat-pusat pendidikan mulai menyebar ke berbagai wilayah taklukan seperti Syam, Irak, Mesir, dan Andalusia. Karakteristik yang kedua adalah penyebaran ilmu. Pada masa ini, pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada ilmu-ilmu agama, tetapi juga mulai mengenal ilmu-ilmu umum seperti kedokteran, astronomi, logika, sastra, dan matematika. Perkembangan ilmu tersebut dipengaruhi oleh budaya asing. Selanjutnya ada dua sistem pendidikan utama yang berkembang dalam pendidikan Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Sistem yang pertama adalah pendidikan rakyat biasa, yang bersifat informal dan tradisional. Pendidikan ini berlangsung di berbagai tempat seperti masjid, rumah ulama, dan majelis-majelis ilmu atau halaqah. Kurikulumnya merupakan kelanjutan dari masa Nabi Muhammad dengan fokus utama pada Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, dan ilmu-ilmu lain sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Pengajar pada sistem ini adalah ulama dan guru-guru yang diakui keilmuannya oleh masyarakat. Sistem yang kedua yaitu pendidikan istana yang bersifat khusus dan formal. Pendidikan ini diselenggarakan di lingkungan istana yang bertujuan untuk mencetak calon pemimpin dan administrator pemerintahan. Kurikulumnya disusun secara khusus dengan penekanan pada kecakapan politik, administrasi, dan ilmu-ilmu terkait kekuasaan. Dengan adanya dua sistem pendidikan ini, pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah mampu menjangkau masyarakat luas sekaligus kalangan elit pemerintahan, sehingga berperan penting dalam pembentukan sumber daya manusia dan keberlangsungan pemerintahan Islam. Selanjutnya, adapun lembaga-lembaga pendidikan baru yang muncul dan berkembang pada masa dinasti Umayyah sebagai bentuk kemajuan peradaban Islam. Yang pertama, pendidikan istana atau keraton. Pendidikan ini dibentuk secara khusus untuk mendidik anak-anak raja dan keluarga kerajaan tentang pemerintahan dan tata negara, sehingga kurikulumnya disusun secara khusus sesuai kebutuhan istana dan pemerintahan. Yang kedua, perpustakaan.
Sebagai lembaga yang berdiri sendiri, perpustakaan mulai berkembang sebagai tempat penyimpanan dan pusat akses ilmu pengetahuan, seperti yang terlihat di istana dan kota besar. Yang ketiga, Badiah atau pendidikan Baduy. Pendidikan ini diselenggarakan di padang pasir untuk suku-suku Baduy. Fokus pendidikannya adalah keterampilan hidup dan tradisi lisan. Dan yang keempat, Bimaristan atau rumah sakit. Selain berfungsi sebagai tempat perawatan kesehatan, Bimaristan juga menjadi pusat pendidikan dan pengajaran kedokteran serta ilmu kesehatan. Dengan munculnya berbagai lembaga pendidikan ini, dapat kita lihat bahwa pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah tidak hanya berkembang di masjid dan halaqah, tetapi juga meluas ke berbagai bidang kehidupan, seperti pemerintahan, kesehatan, dan ilmu pengetahuan umum. Selanjutnya, ini dia visi, misi, dan tujuan pendidikan Islam Bani Umayyah. Visi pendidikan Islam Bani Umayyah adalah unggul dalam ilmu agama dan ilmu umum, serta mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman dan kondisi masing-masing wilayah Islam. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan beberapa misi utama. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan agama dan umum secara seimbang. Yang kedua, melakukan penataan kelembagaan dan aspek-aspek pendidikan Islam. Yang ketiga, memberikan pelayanan pendidikan pada seluruh wilayah Islam secara adil dan merata. Yang keempat, menjadikan pendidikan sebagai penopang utama kemajuan Islam. Yang kelima, memberdayakan masyarakat agar dapat memecahkan masalahnya sesuai dengan kemampuannya sendiri. Adapun tujuannya yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum, serta mampu menerapkan ilmu tersebut untuk mendorong kemajuan wilayah Islam. Dengan demikian, pendidikan pada masa Bani Umayyah tidak hanya mencetak individu yang berilmu, tetapi juga membentuk masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan berkontribusi bagi peradaban Islam. Adapun tokoh-tokoh pemimpin pada masa Bani Umayyah, yaitu yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, sampai Marwan bin Muhammad. Kemudian yang terakhir, ada juga tokoh-tokoh pendidikan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, dari kalangan ulama dan pengajar madrasah. Tokohnya yaitu Abdullah bin Abbas, Hasan al-Basri, dan Zaid bin Thabit. Tiga tokoh ini pastinya memiliki keahlian di bidang fikih dan tafsir Al-Quran. Selain ulama, ada juga ilmuwan dan penerjemah yang berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satunya yaitu Khalid bin Yazid, kemudian Al-Farabi, dan yang terakhir Abbas ibnu Firnas. Jadi, kesimpulannya, dinasti Umayyah meletakkan fondasi pendidikan Islam holistik melalui masjid sebagai pusat ilmu dan interaksi budaya. Meski penuh konflik politik, era ini menjadi masa inkubasi yang menginspirasi pendidikan Islam modern yang inklusif dan internasional. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.